Bapak Ibu yang saya hormati, di slide pertama saya mencoba menggambarkan realitas pelaksanaan pemilu 2019 dan pemilihan 2020 yang memang itu paling dekat dengan kita. Jadi semua data yang saya sampaikan di slide pertama ini adalah disarikan dari berbagai sumber, dari web KPU RI dan dari media online. Jadi data ini memang perspektif dari media yang sumber-sumber dari media. Yang pertama di pemilu 2019 kita tahu bersama bahwa pelaksanaan ada 5 pemilihan bersamaan, yaitu pemilu presiden dan wakil presiden, ada pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Berdasarkan data ada sekitar 153 juta pemilih. Selanjutnya pelaksanaan ini dilakukan di 809.500 TPS. Ada realitas bahwa sekitar 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Secara nasional ada sekitar 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik pemilu. Partisipasi pemilih di Pileg ada sekitar 81,69% dan Pilpres ada sekitar 81,97%. Ini sudah melalui target nasional sekitar 77,50%. Publikasi dilakukan melalui website, sistem informasi, publikasi melalui website, sistem informasi dan media sosial. Penghitungan suara dilakukan melalui aplikasi Situng dan keterlibatan relawan demokrasi. Di pemilihan 2020 kita mengalami situasi bencana, yaitu situasi pandemi, itu yang mengakibatkan berkonsekuensi pada saya langsung ambil urutan yang kedua, yaitu penyusunan peraturan KPU yang terkait dengan masa pandemi di COVID-19. Dan juga ada yang berbeda adalah penggunaan aplikasi Sirekap pada pelaksanaan pemilihan 2020 dan penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan, yang berakibat juga pada penyesuaian anggaran pilkada. Saya lanjutkan di slide kedua, Bapak Ibu. Ini ada beberapa problem pada pelaksanaan pemilu yang berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017. Di situ disebutkan bahwa ada 2 tahapan ya penyelenggaraan pemilu, ada namanya tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Di tahapan persiapan saya coba identifikasi beberapa problem. Yang pertama terkait dengan anggaran. Saya coba kasih catatan bahwa memang anggaran ini memang belum terrealisasi secara maksimal dengan berbasis kinerja. Yang kedua soal rekrutmen SDM, ada problem bahwa dianggap bahwa KPU belum profesional, kapasitasnya belum memadai gitu ya, dan belum cukup dan belum aksesibel dan transparan dalam pelaksanaan pemilu. Yang selanjutnya terkait dengan sinkronisasi data pemilih, saya kasih contoh di sini adalah terkait dengan pencatatan peristiwa kependudukan, antara lain misalnya orang yang meninggal, menikah, pindah dan lain sebagainya. Yang kedua, penelusuran dan validasi data pemilih, ini ada di form C1 KWK. Yang kedua, pada pelaksanaan tahapan terkait dengan penggunaan sistem informasi, yang memang ini ada 2 hal yang menjadi problem terkait dengan kualitas data dan validitas data, terkait dengan virus dan hacker ya. Yang selanjutnya terkait dengan pemahaman peserta dan masyarakat atas data yang dipublikasikan oleh KPU. Selanjutnya terkait dengan dukungan kesyariatan, pemahaman syariat atas tahapan dan kebutuhan dukungan lembaga lainnya seperti Kemendagri, Kejaksaan, BPK dan juga kepolisian. Saya kasih contoh di sini ada kasus Tebo Timur, kasus Sergai Bedagai dan di Kapuas. Ini berdasarkan tracking di media. Ini keterlibatan penyelenggara yang terkait dengan kasus korupsi. Ya. Yang selanjutnya terkait dengan konflik klasik anggota komisioner dalam hal ini dengan sekretariatan. Yang kedua, di slide selanjutnya ada problem pemilu, saya masukkan terkait dengan masih di tahap pelaksanaan tahapan, yaitu pelanggaran etik dan hukum. Di sini saya kasih HAM versus kepastian dan kemanfaatan hukum. Yang kedua terkait dengan integritas anggota KPU itu sendiri. Yang selanjutnya ada problem bencana dan pandemi yang itu berakibat pada kesiapan regulasi dan perangkat pelaksanaan penyelenggaraan. Yang selanjutnya problematika yang muncul ada terkait dengan partisipasi yang melibatkan peserta pemilu, dalam hal ini peran parpol dalam pendidikan politik, anggota atau masyarakat. Yang kedua pemilih, terkait dengan apatisme, pragmatisme dan mobilisasi. Yang terakhir adalah keterlibatan perempuan masih dalam tataran memilih.
Bapak Ibu, ini ada beberapa peluang penyiaran dalam pemilu yang nanti akan tergambar pada visi misi di slide selanjutnya. Jadi berdasarkan studi Nielsen tahun 2018 bahwa memang konsumsi media konsumsi media di Indonesia itu untuk televisi sekitar 4 jam 53 menit, internet sekitar 3 jam 14 menit, radio ada 2 jam 11 menit, ada koran dan majalah itu dalam posisi yang rendah. Dan juga di studi Nielsen 2018 atas metode konsumsi media di Indonesia bahwa posisi televisi itu untuk konvensional dan digital dalam posisi 50-50, untuk radio 38%, untuk digital 62%, untuk media cetak itu konsumsinya 28% untuk yang konvensional dan digital untuk 72%. Ini saya coba bandingkan penggunaan media di masa pandemi COVID-19 bahwa ada lonjakan penggunaan media sosial sekitar 40% untuk bagi masyarakat yang memang mereka mengalami karantina wilayah atau lockdown. Dan juga ada kenaikan konsumsi media ya atau perilaku konsumen dalam menggunakan media itu menjadi 5 jam 20 menit itu per Maret 2019. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang kedua, yang selanjutnya terkait dengan peluang penyiaran dalam pemilu. Jadi Bapak Ibu, di kita di Indonesia sendiri ini adalah beberapa lembaga-lembaga penyiaran yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh KPU dalam hal penyelenggaraan pemilu untuk menyampaikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Jadi di sini ada sekitar 3080 potensi yang kita punya. Jadi di Indonesia untuk lembaga penyiaran radio dan televisi, terus untuk yang berjaringannya itu ada di sekitar 18 stasiun televisi. Dan berdasarkan data sementara Kementerian Kominfo per 8 November 2020, ternyata sudah banyak televisi digital yang mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran. Jadi sekitar 207, saya namakan ini sebagai peluang penyiaran dalam pemilu. Bapak Ibu, saya coba tarik bahwa ternyata dengan media yang begitu banyak, kita coba lihat sebenarnya apa sih fungsi dan dampak media itu sendiri bagi penyelenggaraan pemilu. Jadi ada beberapa fungsi yang itu dampaknya bisa positif dan negatif. Ini bisa digunakan dalam pemilu dan bisa juga tidak digunakan dalam pemilu sebenarnya fungsi ini. Ada fungsi mengawasi, ada fungsi sosialisasi, ada fungsi diversi atau pengalian. Dampak positifnya ya memudahkan mendapatkan informasi, terciptanya interaksi sosial yang setara dan menciptakan kebersamaan. Selain itu juga media sebagai hiburan dan atau relaksasi. Ya negatifnya ya dia menurunkan budaya membaca, tentu saja semua sudah beralih ke digital gitu, jadi nggak konvensional lagi, ada perubahan perilaku dan lunturnya budaya bangsa. Bapak Ibu, dari sekian catatan di atas terkait dengan problematika dan beberapa peluang penyiaran, saya menyimpulkan bahwa saya menarik beberapa kesimpulan dan coba menerjemahkan itu menjadi sebuah inovasi. Jadi saya kasih judul namanya, inovasi saya adalah digitalisasi penyelenggaraan pemilu. Jadi di situ maksudnya bahwa yang pertama KPU dapat memanfaatkan iklan layanan masyarakat yang menjadi kewajiban lembaga penyiaran, karena dalam Undang-Undang Penyiaran sebenarnya negara sudah memberikan 2 menit lagi ya. Baik Ketua, negara sudah memberikan ruang di pasal 46 Undang-Undang Penyiaran 32 tahun 2000 tentang penyiaran bahwa lembaga penyiaran itu wajib memberikan waktu untuk iklan masyarakat, untuk layanan iklan masyarakat. Yang kedua, inovasi saya adalah menyelenggarakan siaran digital melalui TV KPU. Jadi dua hal ini yang coba saya simpulkan dari beberapa problem tadi. Nah, dari beberapa problematika tadi dan beberapa peluang tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa ini visi dan misi saya kalau misal seandainya saya terpilih menjadi anggota KPU RI. Yang pertama, menjadikan pemilu luber dan jurdil sebagai perwujudan demokrasi partisipatoris. Yang kedua, misi saya menjadikan penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil, menciptakan sinergi dengan Bawaslu, DKPP, pemerintah, DPR, Ormas, pemantau pemilu, juga organisasi kemahasiswaan, perguruan tinggi, media massa, dan lain sebagainya dalam pengawasan eksternal KPU. Yang ketiga, mendigitalisasi penyiaran pemilu dalam bentuk siaran digital.
Ini maka dari visi dan misi itu ada beberapa prioritas program untuk menjawab solusi dari problematika yang sudah saya jelaskan di atas. Ada dua, yaitu program internal dan program eksternal. Yang pertama peningkatan kapasitas, integritas komisioner dan kesetariatan. Yang kedua melakukan evaluasi. Terus melakukan digitalisasi penyelenggaraan pemilu melalui TV KPU, terus terakhir membentuk Serikandi Relawan Demokrasi dan memasifikasi relawan demokrasi sampai tingkat dan desa. Yang eksternal, saya akan prioritas program saya untuk menjawab problem di atas adalah membentuk forum-forum DEX anggaran, forum DEX pemilih, forum DEX digitalisasi, dan juga forum rembuk warga untuk menyaring dan menyeleksi kader relawan demokrasi dan untuk memasifkan gerakan relawan demokrasi sampai tingkat desa dan kelurahan. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih dari Bima Susanti yang sudah menyampaikan paparannya. Ini masih ada halaman berikutnya. Oh ini terima kasih. Kalau masih ada kita lihat meskipun tidak dibaca. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau melakukan pendalaman. Bu Betty silakan. Oh silakan Pak Erlangga dulu silakan. Oh Pak Erlangga dulu. Terima kasih Pak Ketua. Bu Mima Susanti. Ini kalau persepsi saya ya. Persepsi saya ini sepertinya kita sedang mendengar paparan calon anggota KPU rasa KPI. Jadi banyak hal terkait penyiaran yang ditampilkan. Nah, tapi gini, Anda banyak menjelaskan tentang persoalan penyiaran, terus komunikasi segala macam. Cuma kalau boleh saya berikan pendapat bahwa hal-hal yang krusial yang penting terkait dengan peran komunikasi politik dari KPU itu tidak dimention oleh Ibu. Contoh, misalnya bagaimana strategi komunikasi politik yang mestinya dilakukan oleh KPU membendung persoalan yang selama ini menjadi masalah dalam pemilu kita. Setidaknya 5 tahun terkait polarisasi identitas. Bagaimana komunikasi politik misalnya yang harus dilakukan oleh KPU terkait dengan agar warga itu tergerak dan termotivasi untuk menolak money politik yang juga masih menjadi persoalan. Strategi komunikasi politiknya seperti apa? Itu yang kita belum mendengar, setidaknya saya belum mendengar. Itu. Dan ketiga misalnya terkait bagaimana penggunaan teknologi digital dalam KPU itu kan bukan hanya terkait hanya sekedar siaran TV digital. Tentu ada persoalan lain yang membutuhkan itu. Gitu. Nah, berbagai macam hal itu yang saya pikir belum diuraikan. Ini masih dalam konteks skop bagaimana peran KPU terkait dengan komunikasi politiknya dan saluran-saluran yang terkait dengan digital teknologi. Belum nanti yang lain, persoalan-persoalan seperti ADPT, terus kemudian berbagai macam di mana fase-fase yang bersinggungan, bagaimana juga kemudian persoalan yang terkait dengan integritas, terutama berhubungan dengan bagaimana menjaga dan mengawal agar tidak terintervensi kepentingan politik dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pak Erlangga, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya keinginan saya nih Pak ya, kan tadi sudah sampaikan bahwa memang komunikasi politik KPU itu sebenarnya nanti diterjemahkan lewat inovasi yang ingin saya wujudkan itu. Walaupun memang tentu tidak mudah ya Pak, lewat pelaksanaan di sini Pak. Ini Pak, ini sebenarnya ingin saya wujudkan. Komunikasi politiknya bisa diwujudkan melalui ini. Jadi gambaran saya adalah semua problem yang muncul yang sudah saya gambarkan di awal tadi ini Pak, dia akan dikumpulkan melalui sini Pak. Ini komunikasi politiknya melalui siaran digital ini. Jadi misalnya ada problem, saya kasih misalnya Pak, tadi memang saya tidak jelaskan. Misalnya Pak terkait dengan tahapan. Misalnya penggunaan sistem informasi terkait dengan, saya nggak bicara soal sidalihnya ya Pak, tapi saya bicara bagaimana
kualitas kualitas data pemilihnya itu menuju validitasnya. Saya nggak bicara di situ. Jadi bagaimana kalau misalnya ada masalah kualitas pemilih yang masalah kualitas daftar pemilihnya yang memang kurang baik misalnya, itu akan tergambar dalam dalam etalase siaran digital tadi. Itu maksudnya Pak. Semua hal itu tergambar di situ karena kan tujuan dari pemilih itu adalah salah satunya kan meningkatkan partisipasi pemilih. Jadi itu bagian dari mendorong terwujudnya pemilu yang demokratis, dan itu salah satu cara komunikasi publik yang dibangun oleh KPU melalui semua informasi yang terkait dengan problem dan jawaban atas problematika itu dalam sebuah etalase penyelenggaraan pemilu di penyiaran digital tadi itu Pak. Sebenarnya arahnya seperti itu. Berarti menurut Mbak Mimah bahwa segenap persoalan tadi yang saya utarakan, itu kemudian akan dijawab oleh Mbak Mimah selesai dengan penyiaran digital? Bukan Pak, maksudnya gini Pak, bukan maksudnya begitu Pak. Jadi kan tujuan dari akhir dari sebuah proses penyelenggaraan pemilu itu adalah bagaimana perlindungan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Yeah. Dan ada persamaan semua pihak gitu dalam menggunakan hak pilihnya, dan kalau misalnya dan itu akhirnya akan melegitimasi kalau misalnya partisipasi pemilihnya tinggi, kan sebenarnya itu ya Pak ya. Nah, maka untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu kan problemnya banyak tuh Pak, gitu ya, di setiap tahapan menuju bagaimana pemilih terlindungi. Nah, bagaimana pemilih terlindungi ini tentu saja kan pemilih ini butuh butuh asupan informasi, butuh asupan pengetahuan yang itu bisa menunjang dia untuk mengetahui bahwa saya selain memilih, saya pengen tahu dong semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu gitu Pak maksudnya. Maka semua hal yang dibutuhkan problem terus dijawab oleh jawaban atas problematika tersebut itu semua bisa diakses dalam satu kesatuan siaran digital begitu Pak Erlangga maksudnya. Mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Ya baik. Pak Ketua. Bukannya tadi 3 pertanyaan, satu. Bu Betty silakan. Selamat malam Ibu Mimah. Selamat malam Bu Betty. Saya tertarik untuk melihat begini. Sekarang kan ini kan trennya, apalagi kalau millennials ya, orang itu lebih suka yang partisipatif gitu ya. Mungkin data-data Nielsen tadi kalau dipisahkan dari segi umur, saya rasa lebih banyak orang yang spend waktunya lewat internet bukan TV gitu. Benar. Kalau tadi datanya kenapa TV lebih banyak, saya rasa itu semua umur. Tapi kalau dipilah lagi yang muda-muda itu mereka mulai mengalih ke digital. Jadi saya agak heran ketika pilihan Mbak Mimah ini pilihannya siaran digital yang pasif gitu, audiensnya pasif kan, kita one way. Sementara sekarang trennya kan, apalagi anak-anak muda, mereka maunya partisipatif ya, mereka bahkan justru kita bisa berdayakan mereka untuk ikut serta. Jadi bukan hanya KPU melalui siaran digital mencekoki audiens dengan apapun pesan-pesan yang ingin disampaikan, tetapi justru kita harus memberdayakan yang muda-muda ini dan membuat versi berita mengenai pemilu, mengenai keterlibatan di dalam memilih, mengapa itu penting, itu bukan satu arah dari KPU, tetapi justru ada banyak yang menyebarkan berita itu. Ya, jadi ada rasa kepemilikan yang lebih besar di kalangan para
anak muda ini dibandingkan dengan KPU saja satu arah lewat siaran digital, TV digital KPU. Saya bertanya-tanya kenapa itu arahnya. Iya. Baik Bu Betty, jadi saya baca bahwa memang ada sekitar 80% memang Ibu pemilih milenial. Dan memang KPU memang sebaiknya dan memang seharusnya sudah berdekatan ya merengkuh para pemilih milenial ini. Saya baca di media Bu, saya sekitar 80% Bu. Iya Bu. Bu Betty yang baik, memang kenapa pilihannya televisi ya Bu? Sebenarnya ada apa ya? Masih di saya ini kan memang karena memang masih di dunia penyiaran, jadi memang masih ada tugas yang memang harus diselesaikan gitu. Bahwa memang industri penyiaran ini memang harus tetap dipertahankan. Ya Bu ya. Nah, sekarang kan TV udah jarang yang nonton, hanya 5 jam. Semua beralih ke digital. Tapi apakah karena informasi di media sosial itu kan lebih banyak hoax-nya, Bu. Dan maka TV digital KPU ini harapan saya adalah bahwa dia bisa menjadi media verifikator atas informasi-informasi di media sosial yang bertebaran. Gitu justru bukannya kalau begitu TV-nya ditinggalkan, orang jadi bergaulnya sama hoax gitu kan? Bukannya ditinggalkan media sosial dan sebagainya, justru harus memberdayakan banyak orang untuk aktif di media sosial sehingga yang ada di media sosial itu bukan hanya hoax gitu kan? Justru ada banyak orang yang diberdayakan karena TV-nya nggak dilihat. Mau diisi seakurat apa kalau TV-nya nggak dilihat, ya kemudian jadi orang cuma disuguhi hoax-hoax yang ada di media sosial kan. Justru kita harus aktif membuat supaya media sosial itu kemudian diisi dengan konten-konten yang benar, yang bukan hoax gitu kan, dan bahkan bekerja sama dengan Kominfo apa segala macam untuk countering hoax kan. Ini kan pilihan ya Bu ya. Pilihan. Ya, pilihan. Jadi pilihan hari ini saya selain memanfaatkan media sosial yang sudah maksimal digunakan oleh KPU, ini adalah pilihan lainnya yang bisa dilakukan oleh KPU gitu. Karena apa menurut saya? Karena kan informasinya nggak satu kesatuan gitu loh Bu, bertebaran medianya. Tapi kalau semua disatukan dalam satu siaran, semua informasi di situ, kalau pengen tahu perkembangan data pemilih seperti apa bisa dapat informasi, kan bisa saja siarannya nggak 24 jam Bu, kan ini kan berproses. Bisa saja dimulai dengan informasi-informasi yang memang soal penyelenggaraan tahapan dimulai misalnya, atau misalnya soal bagaimana pemilih menggunakan hak pilihnya, kapan mereka datang ke TPS, atau syarat apa saja yang bisa mereka gunakan. Jadi kalau bisa sih semua media sosial itu bisa sumber utamanya adalah di TV-nya KPU. Itu harapannya Bu. Jadi TV-TV lainnya, TV-TV berjaringan, itu sumber utamanya adalah di KPU. Jadi media-media sosial yang lainnya kalau misalnya mereka mendapatkan informasi tentang calon, mereka bisa akses di situ. Itu sih harapannya Bu. Tapi harapannya itu adalah begitu. Planning yang selanjutnya ya Bu ya. Kenapa enggak begini? Saya ini aja. Kenapa enggak justru misalnya ada podcast, ada segala macam di situsnya KPU yang mudah di-share, mudah disebarluaskan dibandingkan dengan misalnya dari TV ya. Tapi udahlah, itu pilihan Anda. Iya, Bu. Itu pilihan. Oke. Baik. Terima kasih. Berikutnya adalah begini. Mungkin saya tertarik untuk tahu bagaimana tadi kan masalahnya banyak tuh yang Anda paparkan gitu ya. Dan Anda address satu hal dari segi potensi yang tersedia di
di penyiaran ya. Mungkin pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana kalau seandainya Anda terpilih sebagai anggota KPU, bagaimana Anda akan memanfaatkan teknologi dan teknologi informasi, teknologi digital untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan yang jujur, adil, efisien ya, karena menyederhanakan dan memudahkan pemilih untuk berpartisipasi. Baik Bu, setahu saya Bu ya, jadi KPU udah punya silon, Bu. Udah punya sistem informasi, terus udah punya silon, udah punya situng, yang terakhir itu adalah Sirekap. Saya nggak akan komentar soal teknologinya Bu. Kan sekarang kalau sistem informasinya udah ada, tapi kalau sumber dayanya tidak bisa maksimal menggunakan, kan jadi naif kan gitu. Saya Sidalih Bu yang untuk data pemilih. Jadi Sidalih memang punya 12 variabel. Saya sebenarnya bersama teman-teman dulu pernah menyampaikan data pembanding di Pilkada DKI Jakarta kepada KPU DKI Jakarta itu terkait dengan kita punya namanya sistemnya SADAP, Bu. Kita punya 16 variabel. Jadi saat itu kita udah sampaikan kepada KPU DKI temuan-temuan kita dan kepada Depdagri waktu itu. Jadi saya Bu, kalau misalnya kualitas data yang masuknya bagus, insya Allah data yang dikeluarkan hasilnya juga bagus. Jadi saya nggak akan komentar, menurut saya Sidalih, Silon, Situng, Sirekap yang dipunya oleh KPU hari ini itu dimaksimalkan saja dengan baik, tapi persiapan yang utama adalah mempersiapkan kualitas data pemilih yang masuk ke dalam sistem itu benar-benar akurat. Gitu. Kalau saya sih itu Bu, pendapat saya Bu. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bu Betty. Silakan Bu Endang. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum Ibu Mima Susanti. Bu Endang. Ya, selamat dulu saya ucapkan ya atas lolosnya Anda di 28 besar ya, sehingga hari ini Anda bisa duduk di situ. Saya ingin Anda itu kan pernah menjadi Bawaslu ya, Bawaslu provinsi, kemudian setelah itu Anda menjadi KPI sekarang gitu kan. Nah, menurut Anda apa sih yang menjadi prestasi yang Anda banggakan selama menjadi anggota Bawaslu atau mungkin menjadi KPI ya, dan itu membantu dalam proses tugas Anda nanti ketika menjadi KPU gitu ya. Jadi kami ingin bisa Mbak Mimah yakinkan bahwa Anda itu memang layak untuk ke KPU RI. Silakan, Mbak. Baik, Bu Endang. Saya nggak bisa klaim prestasi keberhasilan Pilkada DKI Jakarta berjalan aman dan damai itu prestasi saya. Saya nggak bisa klaim. Karena semua pihak, banyak banget pihak yang terlibat dan semua turun gunung bagaimana menyukseskan Pilkada DKI Jakarta. Tapi saya boleh bilang gini Bu, saya sebagai terpilih menjadi Bawaslu DKI, dipilih oleh negara sebagai Bawaslu DKI Jakarta dan diamanahkan menjadi Ketua Bawaslu DKI Jakarta, bagi saya itu prestasi karena negara memilih saya. Yang kedua, saya dipilih lagi oleh negara untuk menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia yang memang, maaf Bapak Ibu, yang kebetulan saat itu Bu Betty adalah salah satu tim selnya yang bersedia memilih saya
menjadi salah satu untuk ikut lanjut dalam proses fit and proper test. Bagi saya itu prestasi terbesar karena negara sudah memilih saya, Bu, untuk menjadi itu. Selanjutnya gini, Bu, waktu saya terpilih menjadi Komisi Penyiaran Indonesia, saya itu punya niat sebenarnya. Saya ingin menghasilkan sebuah sebuah pedoman, sebuah buku gitu. Saya ingin ketika jabatan ini berakhir, itu ya saya punya kenangan lah. Dan itu udah saya susun bersama teman-teman. Satu buku pedoman pelaksanaan penyiaran pemilu kada, yang di situ menjadi pedoman seluruh jajaran KPID dalam mengawasi penyiaran pemilu. Jadi menurut saya itu prestasi saya ya, Bu ya, yang bisa saya banggakan gitu dalam perjalanan saya di Bawaslu DKI dan KPI, begitu Bu. Dan relevansi ya, keahlian kalian itu kemudian relevansi apa yang bisa Anda gunakan nantinya ketika Anda misalnya terpilih menjadi anggota KPU. Baik, Bu. Tadi sebenarnya mungkin karena kecepatan ya, Bu, saya jelasinnya ini. Jadi selama 3 tahun ini, yang menginjak tahun ketiga ini, saya coba refleksikan sebenarnya ada nggak sih ruang yang bisa saya manfaatkan kalau misalnya dengan keberanian saya untuk ikut seleksi ini, apa sih yang memang bisa saya wujudkan. Saya melihat begini, Bu Endang, ada ruang kosong sebenarnya yang belum dimanfaatkan oleh KPU dalam konteks penyelenggaraan penyiaran. Karena walaupun itu tuh dilindungi oleh undang-undang sebenarnya. Di undang-undang penyiaran tuh dilindungi, ada perlindungan bahwa lembaga penyiaran itu wajib memberikan slot waktu untuk ILM. Nah, menurut saya KPU belum maksimalkan ILM-nya di lembaga penyiaran yang peluangnya begitu banyak yang bisa dimanfaatkan oleh KPU untuk menyampaikan informasi, memverifikasi, melakukan edukasi, literasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa bisa meningkatkan partisipasi pemilih dan masyarakat pemilih bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, begitu Bu Endang. Oke. Nah, sekarang kembali kepada persoalan di pemilu dan pemilihan di 2024, ya kan? Anda selama ini memperhatikan ataupun mengikuti terkait dengan dinamika yang ada di dalam proses persiapan pemilu dan pemilihan di 2024 atau pemilu serentak dan pemilihan serentak di 2024? Oh, maksud Ibu tanya Iya. Nanti akan berlanjut setelah itu. Iya, dinamikanya dari media dilihat, Bu. Iya. Baca. Iya kan, karena kan tadi kan Anda mencoba lihatin dalam permasalahan yang Anda buka tadi. Coba dibuka di situ. Di sini ya, Bu ya. Iya. Iya, Bu. Nah, ini kalau Anda lihat nih misalnya ya, kalau saya perhatikan misalnya, Anda menyatakan bahwa ada anggaran ya APBN, APBD belum terrealisasi anggaran berbasis kinerja. Nah, ini apa yang Anda tawarkan terkait dengan hal itu? Misalnya bagaimana kita kemudian bisa mendapatkan ataupun bisa mengajukan anggaran yang lebih efisien misalnya, atau pemilu yang lebih efisien misalnya. Apa yang Anda tawarkan? Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika Anda menyatakan terkait dengan dukungan kesekretariatan. Seperti apa dukungan kesekretariatan yang Anda harapkan? Gitu ya. Dan bagaimana tadi mengatasi yang Anda katakan sebagai konflik klasik anggota dan sekretariat itu. Baik, Bu. Iya, 3 pertanyaan ya, Bu. Iya. Kalau yang nomor 1 ini, Bu, gini. Ini diskus cerita gitu ya, Bu ya. Teman-teman KPU yang memang yang sudah menjalani ya yang sudah menyelenggarakan pelaksanaan pemilu, memang proses
Ini terkait dengan kotak suara ya Bu. Saya kasih contoh kotak suara Bu misalnya. Kotak suara itu kan dari kelurahan dibawa ke kecamatan, dibawa ke kabupaten kota sampai tingkat provinsi. Oke, Bu. Kan cara bawanya pasti kan ada kendaraan ya Bu ya. Ada kendaraan. Ada kendaraan yang untuk membawa. Kalau melihat rentang kendali wilayah kepulauan kita ini kan beda-beda Bu. Yang paling dekat mungkin Jakarta, kalau di Kepulauan Seribu, ya mungkin di Papua jauh banget. Ya tentu saja dukungan anggaran untuk percepatan memastikan bahwa logistik pemilu itu sampai tepat waktu itu yang saya maksud dari gini Bu. Kan perlakuannya beda Bu, perlakuannya beda. Kalau misalnya anggaran di DKI Jakarta mah udah banyak banget Bu. Beda dengan beberapa daerah yang memang bisa saja anggarannya tidak sama sehingga mengakibatkan ketika anggaran itu tidak bisa mengcover perpindahan logistik, percepatan logistik dari kelurahan ke PPK, itu mengakibatkan misalnya logistiknya terlambat. Kan ada perlakuan anggaran yang berbeda. Idealnya kan perlakuan anggarannya sama gitu Bu. Dilakukan oleh KPU RI. Anggaran itu bagian dari kerja KPU untuk penyusunan anggaran itu. Apakah merupakan kewenangan juga dari KPU RI untuk menyusun anggaran? Lalu itu pertanyaan. Kemudian bagaimana Anda membuat anggaran itu bisa berbasis kinerja itu seperti apa, caranya seperti apa gitu loh. Jadi enggak contohnya ini berarti harus gitu. Ya tahu bahwa ada misalnya kotak suara ya Mbak Mimah ya, dibawa tentu pakai mobil ada anggaran. Maksudnya yang Anda maksud bagaimana penyusunan anggaran berbasis kinerja, bagaimana cara hal tersebut dilakukan gitu loh. Strategi apa yang dilakukan dalam rangka menyusun anggaran berbasis kinerja? Baik Bu, saya lihat ini ya Bu ya, jawaban yang ini ya Bu. Oke. Jadi tentu yang pertama Bu melakukan pemetaan ya Bu ya, melakukan pemetaan wilayah kebutuhan setiap daerah itu kan pasti berbeda. Setelah melakukan pemetaan ya. Setelah itu ya harus dilihat programnya seperti apa yang diinginkan, program pertahapannya seperti apa. Kalau sudah ada pemetaan baru, sudah ada program, baru kita bisa menyusun sebenarnya kebutuhan anggarannya itu. Dan antara komisioner dan sekretariatan ya harapannya bisa satu pemahaman, bisa duduk bareng. Sebenarnya kebutuhan atas pelaksanaan tahapan itu yang diinginkan dalam penyelenggaraan pemilu apa saja, dan kalau misalnya kesepahaman itu sudah ada, ya tentu saja itu sudah bisa menjawab problem klasik antara komisioner dan sekretariatan. Jadi itu sekaligus menjawab yang tadi gitu, apa gimana? Iya Bu. Enggak, maksud saya kan gini ya Mbak Mimah ya, Anda itu kan mengusulkan adanya penyusunan anggaran berbasis kinerja. Nah, model yang disusun itu seperti apa? Anda tadi bilang ada pemetaan, ya kan? Pemetaan. Tentu ini yang semestinya saya berkeinginan Anda kemudian memberikan terobosan misalnya bagaimana penyusunan anggaran itu, apakah misalnya dari bottom up misalnya kan kayak gitu ya, dari mana gitu lah, ini yang tidak saya temukan. Tapi Anda belum menyampaikan loh yang bagaimana mengatasi konflik atau yang Anda katakan sebagai persoalan antara komisioner atau anggota dengan itu, belum dijawab itu. Mungkin jawabannya sangat sederhana tadi ya Bu, belum jawab ya Bu ya. Karena kalau pengalaman selama ini sih cara mengatasinya ya. Iya, kalau pengalaman selama ini sih Bu, yang penting ada komunikasi Bu antara sekretariatan dan komisioner.
Jadi berbagai kebutuhan tahapan itu terkomunikasi di sekretariat dan sekretariat bisa fasilitasi itu sebenarnya itu. Dan sekretariat juga bisa menjawab sebenarnya kebutuhan ini sesuai enggak dengan anggaran yang ada. Misalnya seperti itu. Pak Chandra, ada? Oke. Pak Walguna, Pak Edi, Prof. Edi, silakan. Pak Ketua, Bu Mimah, karena salah satu persyaratan anggota KPU itu adalah persoalan integritas, saya mau konfirmasi beberapa informasi yang kami dapat, ya. Jadi tim sel ini membuka informasi publik terkait dengan calon anggota KPU maupun anggota Bawaslu. Saya ingin menanyakan atau konfirmasi beberapa hal. Apakah benar Ibu pernah dilaporkan terkait dugaan korupsi pengadaan baju seragam Bawaslu? Nggak pernah, Pak. Dari mana? Nggak tahu saya, Pak. Jadi ini, pernah dilaporkan terkait dugaan korupsi pengadaan baju seragam Bawaslu. Kemudian yang kedua, pernah diperiksa Bawaslu RI terkait pemotongan honor pengawas lapangan. Kalau yang baju, saya nggak tahu ya Pak ya. Ya. Kalau yang honor itu, kayaknya saya udah lupa deh Pak. Kayaknya enggak deh Pak. Saya nggak tahu. Saya udah lupa nih Pak. Saya nggak bisa ngingetnya ya Pak ya. Udah lupa. Tapi memang dulu seingat saya memang itu bukan oleh komisioner deh Pak. Itu kebijakan sekretariatan yang diambil tanpa dikonfirmasikan dengan kita. Akhirnya kita dipanggil oleh Bawaslu RI saat itu. Begitu ceritanya. Jadi kalau yang mengenai dilaporkan terkait korupsi baju seragam. Nggak tahu saya Pak. Saya nggak ngerti, benar nggak tahu. Ya. Nggak tahu, nggak ngerti atau? Bener nggak ngerti itu dari mana informasinya dan saya nggak bener-bener nggak tahu gitu, nggak tahu. Ya. Atau isu atau apa gitu? Nggak pernah Pak, bener baru dari okay. Pak, dari Prof. Edward ini baru banget. Ibu alamatnya di mana Bu? Saya di Jalan Flamboyan 1 Pak, Serdang Kemayoran. Iya, itu apa namanya, rumahnya atau rumah kakaknya di situ? Bukan rumah saya Pak. Iya, soalnya iya, bukan rumah saya Pak. Ya, kan tercatat di Jalan Flamboyan 1 RT 0902 ya. Iya, benar Pak. Di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan itu apa? Itu tinggal tidak tinggal di alamat tersebut tapi merupakan rumah milik kakaknya ya? Iya Pak, memang saya tinggalnya Pak di apartemen. Sebenarnya jangan jauh dari sana. Saya pindah, tapi kan alamat apartemen ini kan nggak bisa, apartemen tuh nggak bisa, susah urus surat pindahnya Pak. Karena memang ada masalah, karena kan namanya juga kita penyewa, pasti khawatir kan pemilik. Makanya saya nggak pindahkan, alamat saya tetap di sana. Karena memang semua aktivitas saya masih di sana sih Pak sebenarnya, misalnya ada pemilihan lurah gitu ya Pak, saya masih di sana. Misalnya ada pengajian atau ada kegiatan-kegiatan organisasi di RT RW, saya masih pakai di sana. Baik. Yang terakhir, pernah mendapat peringatan atau teguran dari DKPP? Pak, putusan DKPP yang terakhir. Enggak. Gitu. Pertanyaan saya, pernah mendapat peringatan atau teguran? Pak. Enggak. Putusan terakhir DKPP tidak memutuskan saya mendapatkan teguran, Pak. Walaupun memang informasi di media yang beredar, saya diberikan peringatan keras. Gitu. Itu terkait apa? Rekomendasi pemungutan kotak suara deh Pak, kalau nggak salah. Apa? Rekomendasi pembukaan kotak suara. Pembukaan kotak suara. Iya, kalau nggak salah itu. Tapi saat itu DKPP tidak menjatuhkan sanksi karena kan saya tidak diadukan. Gitu, Prof. Makasih Pak Ketua. Bu Punggi dulu, silakan.
Terima kasih banyak Pak Ketua. Selamat malam Mbak Mimah. Malam Bu Pungki. Malam Bu. Pertanyaan saya kepada Mbak Mimah sama seperti pertanyaan saya pada Mbak Nuning. Oh, oke, baik. Jadi Anda berdua ini kan masih menjadi anggota KPI ya, Komisi Penyiaran. Nah, saya hanya mengingatkan soal sumpah jabatan. Baik, Bu. Untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya yang saya artikan menjalankan tugas hingga akhir. Nah, jadi itu ukuran amanah dan kesetiaan. Ini tugas belum selesai, kenapa kok mau pindah? Terima kasih, Bu. Saya mencoba sebenarnya tadi saya udah sampaikan ke Bu Endang, sebenarnya udah hasil kontemplasi saya, perenungan saya, bahwa saya melihat ada ruang kosong yang bisa saya isi di KPU kalaupun saya terpilih, gitu kan. Dan saya coba juga pelajari dulu Ibu Pungki sebelum ngambil keputusan ini. Ada enggak aturan yang melarang saya gitu ya, yang secara tertulis ketika saya mencoba memanfaatkan peluang ini, mengikuti seleksi ini, ya walaupun saya sadari sepenuhnya ya itu kan saya nggak tahu saya lulus atau enggak, tapi saya coba masuk ke ruang ini dan itu tidak ada, makanya saya beranikan diri untuk ikut seleksi ini gitu Bu Pungki. Jabatan saya memang berakhir pada bulan Juli nanti berdasarkan SK yang saya terima gitu Bu. Jadi nanti coba Anda pikirkan ya, jabatan berakhir bulan Juli. Kalau seandainya Anda dan Mbak Nuning sama-sama terpilih ya, baik, otomatis kosong itu, negara rugi itu. Kan saya udah nggak dibayar tuh Bu, ya maksudnya Ibu rugi gimana Ibu maksudnya Bu? KPI. Oh, KPI. Negara rugi kehilangan 2 orang. Ini pejabat publik loh. Bukan jabatan-jabatan yang bisa dialihkan mohon maaf, sekehendak hati ya. Baik Bu, baik Bu. Seperti itu. Bu, saya sudah kasih alasan secara formalnya, administrasinya. Apapun kebijakan kan saya kembalikan kepada tim seleksi berdasarkan jawaban yang saya sampaikan ini. Bahwa kalau misalnya kami berdua misalnya dianggap meninggalkan tugas, tadi sudah saya sampaikan bahwa saya sudah mencoba mewujudkan niat saya dengan menyusun buku ini bagian dari komitmen saya. Kalaupun misal sepanjang perjalanan yang dari Januari sampai Juli ini belum terselesaikan, ya kalaupun terpilih ya Bu ya, kalaupun terpilih, ya itu bagian dari yang memang harus saya jalani, dan ketika saya misalnya diterima di KPU ya saya berusaha sebaik-baiknya dengan tugas saya yang baru, gitu Bu Pungki. Mbak Mimah, saya mau nanya, seandainya, ini kan Anda hanya ngitungnya tadi 3 bulan ya, atau berapa bulan itu nanti ketika Juli selesai. Seandainya Anda baru masuk di KPI, seandainya ya. Iya Bu. Katakan Anda baru 3 bulan di KPI, terus kemudian ada seleksi KPU. Apakah Anda akan mencoba untuk melamar? Maksudnya saya baru tes kemarin ya Bu ya. Ya, seandainya Anda baru menjabat menjadi anggota KPI 3 bulan. Oke Bu. Kemudian baik, Bu. ada dibuka nih seleksi untuk melamar menjadi atau untuk mendaftar menjadi anggota KPU. Apakah Anda akan melamar? Enggak Bu. Saya jalan yang karena masa jabatan itu saya bersyukur. Karena kan KPU ini kan seleksinya 5 tahun sekali Bu, beda dengan KPI. Tapi kalau misalnya dihadapan pada realitas yang Ibu sampaikan tadi, saya akan tetap di KPI Bu. Karena saya baru ya Bu, baru menjabat, baru menjalani, tentu saya akan memaksimalkan dengan apa? Karena saya punya visi misi di situ. Kalau yang ini kan saya sudah mau menyelesaikan jabatan saya, begitu Bu Pungki.
Mohon maaf ya, kalau gitu berarti mencari kerja. Job seeker. Saya kembalikan kepada Ibu deh kalau misalnya tafsirnya gitu. Saya akan ke pertanyaan kedua. Ini mohon maaf menyangkut kasus dugaan pelecehan seksual di KPI. Karena itu heboh ya. Saya ingin tahu bagaimana peran Anda untuk membantu korban mendapatkan keadilan. Bisa diceritakan pada kami? Kemudian pertanyaan saya, bagaimana Anda dapat menjamin peristiwa serupa tidak terulang atau terjadi di KPU? Ini menyangkut leadership, Mbak. Silakan. Bu Pungki, saya boleh nggak ngutip statement Ibu di media? Boleh ya Bu ya? Izin kalau saya salah. Jadi walaupun itu sudah kita lakukan, ya. Jadi saya membaca beberapa statement Ibu di media sosial terkait dengan penanganan kekerasan ini. Yang pertama di media sosial, di media online maksudnya Bu, berita di pemberitaan media online. Yang pertama di situ Ibu menyampaikan, saya koreksi kalau saya Bu, ini koreksi saya salah. Jadi bahwa ada pesan Ibu di situ bahwa mensosialisasikan kembali beberapa peraturan yang terkait dengan ketenagakerjaan, tapi itu saya rubah dalam, kalau Ibu kan di situ sebutkan undang-undang kepolisian ya Bu ya. Ya, ya, jadi ini saya coba ini kan terkait dengan ketenagakerjaan gitu ya. Di situ Ibu sampaikan agar mudah dipahami dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh para pihak. Jadi agak kepada dalam hal ini tentu saja ruang lingkupnya adalah di lembaga saya gitu ya. Yang kedua, dalam konteks membangun budaya dan lingkungan kerja yang baik, bahwa memang ada beberapa harus ada semacam dukungan fasilitasi yang itu mendorong staf itu untuk bersikap lebih hati-hati. Misalnya salah satunya Ibu sebutkan di situ menyediakan beberapa fasilitas misalnya kamera CCTV untuk melihat berbagai kegiatan di dalam gitu. Yang ketiga kalau nggak salah Ibu sampaikan bahwa harus ada sikap tegas kepada pelaku kekerasan. Nah, Bu, dalam penanganan kasus ini saya ditunjuk oleh lembaga untuk menjadi salah satu tim bersama teman saya. Jadi tim itu terdiri dari 7 orang, saya dan teman saya mewakili ditunjuk lembaga, ditunjuk KPI dari perwakilan komisioner bersama teman-teman aktivis pemerhati isu kekerasan. Nah, saya punten pisan Ibu ya bahwa saya belum bisa sampaikan sepenuhnya si rekomendasi, tapi dari beberapa saran dan masukan Ibu tadi itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa kesimpulan yang kita ambil, beberapa rekomendasi yang kita ambil. Yang pertama adalah target utamanya adalah melakukan pemulihan terhadap korban. Itu sudah dilakukan oleh kita secara bertahap. Tes psikiater istilahnya Bu ya. Terus untuk lingkungan mencoba membangun ini di lingkungan kerja yang kondusif bagi yang bersangkutan udah dilakukan. Ini bertahap lagi kita proses. Yang kedua, sikap tegas KPI terhadap pelaku itu ya mana Mbak? Pelakunya diapain? Disanksi. Jadi sanksinya apa? Udah ada sanksi? Udah Bu, cuman saya belum bisa sampaikan kepada ini karena memang pesan dari tim. Nanti sebenarnya Desember ini udah kita bisa selesaikan sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Nuning sebenarnya Bu. Sorry, cuma Desember tinggal berapa hari? Sekarang tanggal berapa ya? 29. Rekomendasinya 30, udah ada Ibu. Rekomendasinya udah ada, tapi saya belum bisa sampaikan dengan melakukan penggalian data kepada semua pihak termasuk Komnas HAM dan kepolisian, dan saya kebetulan di situ sudah dilakukan. Dan dalam konteks penanganan yang lebih luas, KPI akan mensosialisasikan beberapa hal terkait dengan membangun menyamakan persepsi yang perspektif gender itu sebenarnya. Itu sudah dilakukan oleh kita, langkah awalnya nanti tahun depan kita lakukan lagi. Begitu Bu. Maaf, saya boleh klarifikasi ya. Ini saya dapat informasi tapi Anda boleh membantah jika keliru ya. Pertama, korban hanya diantar ke kantor polisi, setelah itu sudah diserahkan aja ke polisi,
pasrah bongkoan istilahnya orang Jawa, diserahkan gitu aja ke polisi. Setelah itu enggak ada inian sama sekali. Kedua, malah ada upaya untuk mendamaikan korban dengan pelaku. Benar nggak Mbak itu Mbak? Tolong diklarifikasi. Saya khawatir kalau itu dilakukan. Saya nggak berharap buruk, tapi kalau misalnya dengan yang seperti itu di KPU ya bahaya sekali. Baik Bu Pungki, sebenarnya ketika peristiwa itu terjadi gitu ya, kita tuh langsung pleno jam 4 sore dengan seluruh komisioner. Dan saat itu memang Bu Nuning yang paling siap untuk bertemu dengan korban gitu, karena posisi kita di luar kota. Maka kita menugaskan Bu Nuning untuk menemani korban sampai korban ini melapor ke polisi. Nah, kalau dan seterusnya ini memang komunikasi gini Bu, karena kita kan nggak mau melukai, ini takut sensitif. Jadi memang komunikasi kita batasi, komisioner tidak semua telepon. Jadi Bu Nuning dan sekretariatan. Nah, untuk damai, saya nih sebenarnya nggak tahu nih Bu ya, nggak tahu benar ya, tidak tahu ada peristiwa, ada seolah-olah KPI ingin damai, itu nggak tahu Bu sebenarnya. Nah, tapi ini kita udah cross check ke internal gitu ya, cross check ke internal dan kita investigasi dengan sekretariatan. Memang ada pemanggilan korban ke kantor gitu ya, ada obrolan dengan jajaran sekretariatan gitu ya. Tapi memang mungkin kata damai itu mungkin terucap ya Bu, bisa saja, tapi itu tidak pernah ada di tingkatan kita di komisioner, memang nggak pernah ada yang seperti itu. Jadi mungkin kita anggap ini bagian dari trouble di tingkat sekretariatan yang mengambil langkah-langkah di luar koordinasi kita, karena kita anggap kan ini kan isunya sensitif. Kita juga nama baik KPI walaupun peristiwa ini terjadi di tahun 2015 dan posisinya saya juga nggak ada di sana gitu ya. Tapi bagaimanapun kan kami yang berada di situ dimintai pertanggungjawaban, dan tapi prinsipnya Bu Pungki, pemulihan terhadap korban dan sanksi tegas kepada pelaku itu menjadi 2 poin penting dalam penanganan ini. Untuk perluasan penanganannya kami akan berproses sampai di Januari. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa berharga kalaupun misalnya saya dipercaya. Makasih Mbak. Ini terakhir pertanyaan. Sebagai warga negara dan juga sebagai pejabat publik, taat untuk bayar pajak dan lapor LHKPN? Udah Bu. Oh, SPT tahunan rajin? Saya tuh nggak punya ini Bu. Kalau nggak punya rumah, belum ada kendaraan pribadi, nggak ada. Kalau itu paling pajak penghasilan Bu. Udah ya. Iya, kan, dilaporkan kan ya? Otomatis dia kan setiap kita itu pasti otomatis ada Bu. SPT tahunan rajin ya, lapor ke pajak ya? Iya Bu. Karena itu kan sendiri itu ngurusnya. Iya Bu. Potong gaji ya, tapi kemudian kita yang harus lapor sendiri. Koordinasi sama sekretariatan biasanya Bu, koordinasi sama sekretariatan. Nanti kita tanyakan, biasanya mereka sudah membantu kita. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kurang, biasanya lapor. Kalau LHKPN udah Bu, yang mungkin yang bulan tahun ini belum karena dari Januari sampai Maret proses laporannya. Oke, terima kasih jawabannya. Pak Ketua, terima kasih, saya cukup. Terima kasih Bu. Prof. Hamdi, silakan. Pertanyaan terakhir. Ya. Saya deg-degan kalau Prof. Hamdi yang nanya. Orang ini enggak, pertanyaannya ini enggak serius Mbak. Enggak, ya bisa juga serius ini. Ini ya ringan-ringan aja. Ya, jadi Bu Mima, jadi kalau kita anggap ya kita asumsikan Ibu bisa lolos ini menjadi 1 dari 7 komisioner yang diterima. Asumsi ya Pak? Ya asumsi. Ya kan ini belum diumumkan, belum ada pengumumannya. Asumsikan. Hah? Kenapa? Ya jangan-jangan seluruh proses diulang kan? Ya jadi seandainya Ibu diterima kan masih ada 6 lagi yang mungkin layak untuk dinominasikan juga. Nah jadi kan kami minta kepada Ibu karena Ibu dan mungkin 27 yang lain itu relatif saling mengenal satu sama lain, betul nggak?
hampir banyak lah yang dikenal. Rata-rata saya tahu, Pak. Ya, betul, itu Karena maksudnya. walaupun tidak di penyelenggara ya, Pak. Tentunya pertanyaan ini absah kami tanyakan. Kira-kira kalau Ibu selain Ibu 6 orang lagi yang layak untuk jadi komisioner KPU Pusat siapa ya? Baik, Pak Hamdi. Berdasarkan nilai yang saya punya ya Pak, sebagai perempuan, dan bukan karena saya anti laki-laki ya Pak, saya pilih beberapa nama yang saya tidak kenal. Ada yang saya kenal baik, ada yang saya kenal baik, ada yang tidak begitu saya kenal, tapi prinsipnya saya bisa bekerja sama dengan semua. Saya memilih kolega saya Pak, kolega saya yang dulu di KPU DKI Jakarta, yang kami sama-sama ketua gitu ya, itu Dahlia Umar. Dia ketua. Terus ada Bu Betty Epsilon Idrus. Ya. Terus yang saya baru berkomunikasi dan saya rasa dia orangnya bagus komunikasinya, itu namanya Mbak Iva Rosita. Nah, Mbak Yesi ini, terus Mbak Yesi Momongan, saya kenal karena waktu itu saya sering ketemu dia saat kami berinteraksi, saya Bawaslu DKI Jakarta. Terus ada Mbak Nurul Sutardi dan Kak Nuraida Fitri Nabi. Jadi saya angkat semua posisi perempuan ini karena saya bukan berarti anti laki-laki ya Pak. Karena ini nilai yang coba saya bangun, harapannya ke depan mudah-mudahan bisa sinergi. Gitu Pak. Jadi ini semua all women squad. Kalau saya bisa angkut, saya angkut semuanya Pak. Oke, nggak apa-apa. Bisa, terima kasih Bu Mima. Semua. Ya, dulu tim sel perempuan 9 malah dulu perempuan semua. Bu Betty dari situ juga tuh. Ya. Terima kasih Bu Mima. Terima kasih Pak Hamdi. Baik, masih ada tambahan dari Pak Chandra? Silahkan. Ya, makasih Pak Ketua. Bu Mima, ya. Baik Pak. Kan Ibu pernah mendaftar beberapa kali ya. Benar Pak. Dan maksudnya kemudian juga pernah diwawancara kan? Iya Pak. Ya. Ada beberapa jawaban Ibu barusan yang sangat mirip dengan jawaban Ibu pada saat diwawancara beberapa tahun yang lalu gitu ya. Yang mana ya Pak? Ya. Oke. Nah, karena itu saya ingin menambahkan untuk melihat apakah Ibu terhadap pertanyaan ini, apakah Ibu juga mengulang jawaban Ibu 5 tahun yang lalu. Ya, ada satu pertanyaan saya mau ulang nih, pertanyaan 5 tahun yang lalu. Saya udah nggak nonton tapi mengalir lagi. Nggak apa-apa Ibu nggak nonton, nggak wajib kan nonton. Ya. Baik Pak. Oke. Integritas adalah hal yang cukup penting. Tadi Bu Pungki juga sama Pak Edi Hirat juga sudah, Pak Wamen sudah tanyakan. Untuk menjadi seorang pejabat publik. Tentu saja orang bisa menilai dirinya sendiri. Gitu ya. Kalau ada orang yang bilang bahwa saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, saya anggap sih berbohong. Ya. Dan memang dalam beberapa orang ada yang memang senang menilai dirinya sendiri juga. Gitu ya. Untuk masalah integritas, Bu Mima, saya nggak mau bicara masalah kompetensi, karena Ibu sudah malang melintang ya. Untuk masalah integritas, Ibu menilai diri Ibu itu dari skala 0 sampai 100. Ibu ada di posisi mana? Dan dasarnya apa? Ini pertanyaan persis 5 tahun yang lalu. Saya ingin menyaksikan aja. Ada kenaikan level atau tidak? Saya percaya Pak dengan integritas saya sampai hari ini. Saya percaya. Kalau misalnya dikasih 1 sampai 100, 1 sampai 10.
Iya Pak. Tadi Pak Prof. Edward bantu. 99 Pak. Iya Pak. 99. Kenapa? Apa? Saya menyisakan 1% karena saya merasa saya nggak sempurna, belum sempurna Pak. Ketika saya dilaporkan ke DKPP waktu itu, ya berarti penilaian saya dianggap belum berintegritas, walaupun hasilnya tidak. Oke, jadi 99 dasarnya karena tidak sempurna. Iya Pak. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa 99? Kalau itu kenapa tidak 100? Kan agak beda ya. Iya Pak. Kalau pertanyaannya kenapa nggak 100? Dan kenapa 99? Ya tadi Pak, saya manusia biasa Pak, tapi Gini, saya berusaha kalau dibilang kenapa nggak 100, karena Anda manusia biasa. Ya. Tetapi kenapa 99? Kenapa? Agak beda tuh. Anda bisa menangkap nggak bedanya? Nah, kira-kira begitulah. Itu angka maksimal yang bisa saya katakan soal integritas saya, Pak. Itu maksimalnya. Ya, kenapa maksimal begitu? Karena sampai saat ini ya itulah, Pak, yang terjadi gitu, Pak. Itu. Oke. 5 tahun yang lalu Ibu menulis 100%. Kurang 1 ya, Pak. Inflasi 1 ya, Pak. 5 tahun yang lalu Ibu menyatakan integritas Ibu 100. Saya nggak nanya kenapa 100 waktu itu Ibu jawab dan kenapa 99. Makasih. Baik, makasih Pak. Baik, makasih Pak Chandra. Bapak Ibu sekalian cukup ya, pas ini 7.45. Baik, terima kasih Saudari Mimah, Anda sudah menyelesaikan seluruh proses wawancara dan tim sel akan membuat penilaian nanti. Cukup ya? Terima kasih Ketua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, saya izin, saya mau kasihkan buku saya yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu. Sekretariat aja. Mohon maaf ya, Bu Mimah ya. Kita nggak menerima pemberian dalam bentuk apapun, termasuk karangan bunga. Baik, Karena Pak tadi Chandra. sebelum wawancara sebagai bagian dari materi, boleh juga. Kalau tadi diberikan sebagai bagian dari materi, itu menjadi makalah. Cuma diberikan sekarang, itu jadi masalah. Dari S menjadi K, masalah menjadi makalah. Baik, silakan yuk. Nah, kalau mau kasih, nanti aja kapan-kapan. Nah, yang sudah dihubungkan. Dan memang, yang bilang ada hubungannya siapa? Saya nggak bilang ada hubungannya. Cuma kalau diberikan sekarang, itu masalah.